Nama saya Yohanes Pembaptis Kasyono, bisa disebut YB Kasyono dan disebut Pak Kasih. Saya sebagai Ketua Pembangunan Kapel Santo Paulus Bulawen. Mulanya ingin menjadi untuk membangun kapel di wilayah Santo Paulus Bulawen ini dimulai tahun 2003. Tahun 2003 tepatnya pada bulan Juli. Wilayah Santo Paulus Bulawen sudah berdiri wilayah yang tadinya lingkungan menjadi wilayah dari pemekaran wilayah Antonius Pelausan. Itu kita tahun 2003 setelah menjadi wilayah, keinginannya karena umat banyak tempat peribadatan. Bertepatan itu Tuhan memberi berkah dengan perantara keluarga Bapak Diman, memberikan sebidang tanah untuk dibangun kapel ini. Sejak tahun 2003 itu sudah prosesi dengan penyelesaian masalah tanah untuk menjadi tanah papa miskin. Setelah menjadi tanah papa miskin dengan izin sampai tahun 2009 terlaksana semuanya, izin sudah selesai, termasuk izin dari Bapak Uskup sudah diizinkan untuk mendirikan kapel ini. Sejak tahun 2009, tepatnya tanggal 29 Juni 2009 bertepatan dengan ulang tahun wilayah atau pesta Santo Paulus, itu dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Romo Paroki, waktu itu Romo Agustinus Sudarisman. Setelah itu tanggal 1 Juli 2009 tepatnya itu dimulai pekerjaan pembangunan kapel ini dengan gotong royong semua warga, tidak pandang agama. Di Bulawen itu umat Katolik bersama umat non Katolik, saudara-saudara kami umat Islam di Bulawen juga kerjasama gotong royong untuk bersama-sama mendirikan kapel ini. Juga selalu dibantu oleh saudara-saudara kita dimanapun saja untuk membantu terlaksana pembangunan kapel ini, sehingga pembangunan kapel ini bisa lancar, bisa tercapai, bisa hasil semacam ini karena berkat Tuhan dan bantuan saudara-saudara kita. Maka dari itu pada tanggal 29 Juli 2012 ini kapel akan diberkati oleh Tuhan dengan perantara Bapak Uskup Yohanes Pucusmarto dan akan diresmikan oleh Bapak Bupati Sleman, Bapak Sri Purnomo. Akan direncanakan besok pagi atau siang tanggal 29 Juli 2012 ini. Dengan bersuaria itu juga semua warga Bulawen, tidak hanya umat Katolik tapi saudara-saudara kita Muslim juga ikut bersenang karena pembangunan ini sudah bisa lancar, bisa tercapai dengan baik. Dan semoga pembangunan kapel ini juga untuk sungguh-sungguh tempat berdoa umat di wilayah Santo Paulus Bulawen ini. Mengingat ini ke belakang, kenapa Bulawen ini banyak umat terus bisa mendirikan kapel ini? Iya, karena sebenarnya umat Bulawen ini kenapa dinamakan wilayah Santo Paulus, itu mengambil dari riwayat Santo Paulus. Kelihatannya hampir sama apa yang dilakukan oleh warga masyarakat Bulawen ini. Santo Paulus waktu masih Saulus itu, kalau menurut kami dalam merenungkan kitab suci itu ya memungsui atau apa itu namanya dengan Yesus, sehingga telah Yesus itu memperingatkan dengan apa yang disampaikan oleh Saulus, sehingga Santo Saulus itu belum santo, masih Saulus,
itu bertobat dan diberikan terang oleh Tuhan sehingga nama Paulus. Maka dari itu kalau kami renungkan di Bulawan ini juga begitu. Waktu itu memang Bulawan itu gelap. Gelap dalam arti semuanya itu menjalankan apapun itu hanya kehendak sendiri sehingga banyak orang yang dirugikan. Kemungkinan di kampung lain juga dirugikan oleh warga kita. Namun setelah dengan tuntunan Tuhan, dengan perkataan Yesus itu, kegelapan itu sudah terkikis atau kegelapan itu hilang dengan terang, sehingga di Bulawan ini sekarang bisa dirasakan bahwa di Bulawan ini sekarang dengan tenang, dengan senang, dengan kehidupan yang lebih baik dan dapat mendirikan tempat peribadatan. Tempat peribadatan ini sungguh-sungguh karena karunia Tuhan dan dengan bantuan dari beberapa pihak sehingga dapat terlaksana dengan baik. Untuk acara peresmian kapel di Wilayah Santo Paulus Balayan meniki ini memang ada banyak kegiatan-kegiatan yang diawali kita dengan syukur, kita kirap prosesi keliling kampung dengan drum band, juga dengan mengiring untuk genduri, tumpeng, dan umat juga ikut berkeliling kampung. Itu ungkapan bersyukur kepada Tuhan dan kepada para pemuda dan para leluhur di Bulawan ini, juga ungkapan terima kasih kepada semua warga Bulawan yang telah bersama-sama gotong royong untuk mendukung mendirikan kapel di Bulawan ini. Juga mohon berkat pada Tuhan, semoga kapel Bulawan ini sungguh-sungguh dikokohkan. Juga berdoa untuk warga masyarakat Bulawan ini selalu dipenuhi berkat Tuhan, menjadi warga yang sejahtera semuanya. Selanjutnya diteruskan genduri yang melibatkan umat di sekitar kapel 1 RW sekitar 100 orang untuk genduri bersama ungkapan syukur itu. Diteruskan juga nanti malam itu ada tirakatan dengan diiringi dengan mocopatan bahwa itu juga budaya yang adiluhung, budaya Jawa yang harus kita pepetri, karena kalau umat Katolik juga ikut serta melestarikan kebudayaan Jawa. Maka nanti malam itu ada mocopatan yang diisi dengan ungkapan dan riwayat untuk pembangunan atau untuk umat di Wilayah Santo Paulus Balayan menika. Ini sejak awal sampai sekarang itu dimuat dalam isi mocopatan itu. Besok siang itu diadakan misa syukur, dipimpin langsung oleh Bapak Uskup Yohanes Pujo Sumarto dan diresmikan oleh Bapak Bupati DRS Sri Purnomo. Setelah diresmikan juga malamnya ada kegiatan yang sifatnya syukur, ada hiburan dari kita untuk kita, maka melibatkan anak-anak dari ibu-ibu, dari mudika, dari pemuda-pemudi Bulawan, juga dari masyarakat Bulawan. Itu akan diadakan ada tari-tarian, ada drama, ada nyanyi-nyanyian, juga ada nanti ada band. Itu untuk hiburan besok malam. Semoga dengan hiburan ini juga kita selalu rukun, karena mengingat ini bulan puasa, mengingat saudara kita juga nanti akan puasa, melanjutkan puasa, maka untuk hiburan ini hanya dibatasi sampai jam 12 malam sudah selesai.
Semacam itu kegiatan-kegiatan untuk peresmian atau pemberkatan kapel di wilayah 1 Paulus Bulawin ini. Saya sebagai yang dituakan sungguh-sungguh bersyukur kepada ya saudara-saudara kami, saudara-saudara yang di non-Katolik yang telah memberikan bantuan dengan gotong royong yang telah untuk bersama-sama untuk mendirikan kapel atau gereja Santo Paulus Bulawin ini. Dan semoga Tuhan selalu memberkati pada warga di masyarakat Bulawin ini, selalu guyup dan rukun. Ada sesuatu harus kita pikul bersama-sama. Semoga Tuhan selalu memberkati. Terima kasih.